Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Hidayat. Baik, di sini saya akan menjelaskan praktikum dari deadlock yang akan dipraktikkan dalam simulator CPU. Nah, deadlock sendiri adalah keadaan di mana suatu sumber sudah digunakan oleh suatu proses, sedangkan proses lain juga ingin menggunakan tersebut, sehingga terjadilah suatu keadaan saling menunggu. Ini bisa diibaratkan seperti keadaan persimpangan, simpang 4, di mana semua kendaraan dari berbagai arah sama-sama ingin melewati simpang tersebut. Dan ketika semua kendaraan itu semuanya ingin melewati simpang, maka semua berkumpul di tengah dan tidak ada yang bisa lewat, dan terjadilah saling tunggu. Itu. Langsung saja kita praktekkan di CPU simulator. Yang pertama, kita klik compile. Ini adalah program untuk deadlock. Untuk program pertama saya beri nama P1. Kita klik dulu programnya. Kita lihat di sini, di mana sebuah sumber telah akan digunakan oleh satu proses, sedangkan proses lain menunggu. Nah, di sini saya gunakan waktu tunggunya 4, dan untuk perulangan menjadi 10 kali. Nah, program ini kita beri nama P1, kemudian kita save, beri nama P1, akan tersimpan dalam format txt, save, maka nama program akan otomatis menjadi P1. Selanjutnya kita buat new, kita copy aja program yang ini tadi, copy, paste, kita ganti namanya menjadi P2. P2 ini kita ganti 2, 3, kita save lagi, P2. Kita klik new lagi, ini untuk yang P3 nya, kita ganti P3, 3, 4, save, kemudian kita beri namanya P3. Dan program yang terakhir untuk yang P4, klik new lagi, paste, P4, resource 4, 1. Nah, kita lihat di sini, 1 menunggu, 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 1. Ya, jadi dari keempat program ini, 4 proses tersebut saling menunggu untuk menggunakan sumber daya. Jika semua ini tadi belum kita save ya, kita save dulu yang P4 nya. P4,
Oke. Nah, jika semua program sudah di save, kita balik lagi ke P1, kita klik compile, terus compile. Oh, ada kesalahan di program ini, harusnya for Oke, kita ulangi lagi ya. Compile. Setelah compile, klik. Di sini akan muncul ya programnya. Klik load in memory. Oke, sukses. Kita kembali lagi ke compiler. Kita yang P2 nya kita compile sekarang. Udah, load in memory. Oke, lakukan seterusnya hingga di P4. Compile, load in memory. Compile, load in memory. Oke. Nah, di sini udah kita lihat nih, semua program dari P1 sampai P4 sudah masuk. Setelah itu kita masuk ke OS 0. Dalam OS 0 ini, program-program dari P1 hingga P4 ini akan kita masukkan ke ready queue. Oke, caranya adalah pertama kita klik P1, create new process. Nah, P1 masuk ke dalam queue. Lanjut ke P2, create new process. P2, create new process. Itu P1 round robin. Ini kita buat 10. P2 P3 create new process. P4 create new process. Oke, semua udah masuk ya dari P1 sampai P4. Selanjutnya nanti akan kita coba lihat prosesnya, kita simulasikan. Sini udah kita setting semua. Ini round robinnya di RR time silence nya kita buat menjadi 10 ticks. Kita buat ini fast kecepatannya. Kemudian selanjutnya nanti setelah kita klik start akan kita klik view, start view resource. Kita lihat programnya mulai jalan ya. Nah, ini terjadi deadlock, warning process deadlock is detected. Nah, di sini salah untuk melepaskan deadlock ini, satu-satunya cara adalah dengan melepaskan salah satu proses, yaitu release. Klik release. Kita lihat proses berjalan kembali. Nah, di sini saya juga akan jelaskan untuk keterangan dari warna-warna ini. Untuk warna hijau artinya itu resource, artinya available. Sedangkan kuning allocated only, merah allocated plus requested. Maksudnya merah itu deadlock gitu.
Lihat prosesnya masih jalan ya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengatasi deadlock. Yang pertama adalah prevent. Prevent ini maksudnya pencegahan. Apa yang akan kita lakukan gimana supaya tidak terjadi deadlock. Di sini ada 3 jenis, yaitu disallow hold and wait, disallow circular wait, use total ordering. Kemudian ada recover. Recover maksudnya adalah perbaikan atau penyembuhan ketika kita sudah terkena deadlock. Jadi ketika kita sudah terkena deadlock, bagaimana caranya kita terbebas kembali dari deadlock tersebut. Di sini ada bird processes, preempt results, kemudian ada detect. Nah, di detect ini ada perintah do not detect. Maksudnya dari do not detect ini adalah program tetap berjalan, sedangkan kita tidak akan bisa mendeteksi deadlock tersebut. Jadi seandainya pun terjadi deadlock, kita tidak akan bisa mendeteksi terjadinya deadlock tersebut. Atau seperti mengabaikan seandainya walaupun ada deadlock gitu. Nah, kita lihat di sini programnya sudah berhenti ya. Di sini akan kita coba untuk menerapkan dari masing-masing solusi ini. Kalau kita tadi kan solusinya adalah rilis salah satu proses ya. Nah, ini kita coba kita terapkan dari semua ini. Yang pertama, kita coba checklist yang di prevent, disallow, hold and wait. Oke. Masuk ke OS simulator, kita lihat sini view resource-nya udah di checklist, disallow, hold and wait. Kita ulangi proses yang tadi untuk memasukkan semua program ke dalam ready queue. P1 create new process, P2 create new process, P3 create new process, P4 create new process. Ini pengaturannya masih sama seperti yang tadi. Balik ke OS control, start, view resource. Kita lihat apakah disallow, hold and wait akan mencegah terjadinya deadlock. Kita tunggu sampai programnya berhenti. Jika sampai programnya berhenti tidak terjadi deadlock, maka dapat disimpulkan bahwa disallow, hold and wait dapat mencegah terjadinya deadlock dalam program ini. Lihat masih berjalan ya programnya, masih hijau semua keterangannya, masih available. Kita tunggu. Oke, programnya udah berhenti ya. Nah, kita lihat semuanya masih aman, tidak terjadi deadlock, maka
dapat disimpulkan bahwa di slow hold and wait ini bisa mencegah deadlock dalam program ini. Halnya coba kita ganti lagi di slow circular wait. Oke, close, balik lagi ke OS simulator, kita create new process lagi. Pengaturan masih sama, OS control, start, kita view. Kita tunggu lagi sampai prosesnya berhenti. Nah, ini di sini udah mulai terlihat ya, warna-warnanya udah mulai berubah nih. R1, R2, R3, R4 mulai jadi kuning, sekarang R2 merah. Nah, kita lihat terjadi deadlock, semuanya jadi merah. Maka dapat disimpulkan kalau di slow circular wait ini tidak bisa mencegah terjadinya deadlock dalam program ini. Ada beberapa pilihan untuk ini, bisa klik release all, jadi semuanya ini kita rilis, kita lepaskan, atau rilis ke salah satu dari keempat ini. Kita rilis saja salah satu, rilis. Nah, programnya jalan lagi. Kita tunggu lagi sampai programnya selesai. Udah mulai berkurang ya yang merahnya. Oke, kita lihat prosesnya udah berhenti. Sekarang kita coba untuk yang use total ordering. Oke, close. Kita create new proses lagi. Oke, start view results. Kita lihat apakah use total ordering dapat mencegah terjadinya deadlock.
Kita tunggu sampai semua prosesnya selesai. Oke, selesai, terbukti ya, use total ordering bisa mencegah terjadinya deadlock. Lanjut, kita coba yang recover. Kita checklist yang about processes, close, OS simulator, create new process lagi. Start. Mulai banyak yang berubah warnanya, sepertinya juga akan terjadi deadlock nih. Nah. Warning, process deadlock is detected. Nah, jadi caranya adalah kita harus merilis salah satu dari dua ini, atau kita rilis semuanya. Kita rilis salah satu ya. Oke, prosesnya jalan lagi. Nah, ini kita lihat di sini keterangannya. Yang hijau ini maksudnya available. Nah, di sini kosong nih. Used by requested-nya kosong. Sedangkan yang R1 nih 7 yang menggunakan, R2 kosong, S3 6. Oke, prosesnya berhenti. Jadi untuk abort proses ini gagal ya untuk memperbaiki ketika terjadi deadlock gitu. Nah, kita coba yang preempt resource. Apakah ketika terjadi deadlock dengan kita checklistnya preempt resource ini akan pulih kembali proses kita coba. OS simulator, kita create new process lagi. Start. Oke. Ya, preempt resources. Terjadi deadlock lagi antara R1, R3, dan R4. Kita rilis. Terbukti berarti ya untuk preempt resources ini gagal untuk merecover deadlock dalam proses ini. Tidak mampu untuk merecover.
kita rilis yang R3 nya. Oke, prosesnya jalan lagi. Kita tunggu. Oke, programnya selesai. Nah, tadi terjadi deadlock, kita harus merilis yang R3 nya. Jadi terbukti untuk preempt resources ini tidak mampu untuk merecover ketika terjadi deadlock. Nah, sekarang kita coba yang terakhir, yaitu yang dari detect, do not detect. Itu maksudnya ketika terjadi deadlock kita abaikan saja. Maaf saya ulangi, ketika terjadi deadlock kita tidak akan bisa mendeteksi deadlock tersebut. Sekarang kita coba. OS simulator P1, P2, P3, P4, start. Nah, ini kita lihat ini ya, semua dari R1, R2, R3, R4 ini merah semua, allocated and requested. Artinya ini sebenarnya sedang terjadi deadlock. Kita lihat prosesnya pun berhenti semua proses berhenti, ini merah semua. Cuma di sini tidak ada warning sedang terjadi deadlock. Mengapa? Karena ini kita buat di sini do not detect. Jadi walaupun sedang terjadi deadlock, kita tidak akan diberitahu bahwa sedang terjadi deadlock. Tahu-tahu semua proses berhenti aja gitu. Tahu-tahu semua nggak bisa bergerak atau mungkin istilahnya hang gitu ya. Nah, sekarang kita coba release all. Dari tadi kan kita coba release salah satu dari keempat proses ini ya. Sekarang coba kita release all. Ya, prosesnya jalan lagi. Jadi kalau do not detect ini ibaratnya seperti kita nggak ambil dari semua ini, kita tidak mengambil semua solusi dari semua ini. Kita cuma di sini kita tidak tahu bahwa sedang terjadi deadlock gitu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, selesai. Nah, berikut tadi ya, semua dari opsi-opsi ini udah kita coba ya. Jadi dalam program ini tidak semua opsi dapat menjadi solusi untuk deadlock gitu ya. Berikut tadi demo singkat dari praktikum untuk deadlock menggunakan CPU simulator. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.